Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas loh, Ibnu Abbas loh, Ibnu Abbas. Gurunya itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang paling mahir dalam ilmu tafsir, dikasih keistimewaan oleh Allah. Apa? Atau tukar menukar lah, Ustadz sana saling mengkaji. Mau gitu, ayo. Enggak apa-apa, kita bebas kita itu. Anda mau ceramah di masjid tukeran nggak apa-apa. Anda mau ceramah di masjid NU, kemudian ada Ustadz NU, Kiai NU yang ceramah di masjid Anda. Ayo, kita kuat-kuatan, ya kan? Pasti kalian nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang deso ya di channel Mr. Coach. Oke, yuk mari kita ngobrol di channel ini dengan share serius tapi santai. Oke mas, kali ini mau ngereaction video apa ini? Kita mereaksi, menjelaskan, lebih tepatnya kita akan menjelaskan tentang fitnah dari Harry Pras kepada Imam Tawus, bos. Imam Tawus. Seperti apa ocehan Harry Pras tentang Imam Tawus ini, bos ya? Iya, ayo kita dengarkan yuk. Menyalahi syariat, seolah-olah Nabi Muhammad belum mengajarkan, padahal sudah dijelaskan bahwa di situ telah disempurnakan agama Islam untukmu semasa Nabi Muhammad masih hidup. Begitu teman-teman. Hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ini informasi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari. Ini informasi goibnya katanya didapat oleh tabi'in. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7-40 hari, maka dianjurkan bersedekah. Seolah-olah informasi goib ini lupa Allah menurunkannya di zaman Nabi. Turunnya perkara goib itu telat turun ke tabi'in akhirnya. Begitu mungkin. Harusnya perkara apapun itu sudah diturunkan di zamannya Nabi, teman-teman. Kalau memang harus dijadikan syariat, bagian dari syariat. Kalau orang meninggal, syariatnya harus ditahlilin gitu. Harusnya itu sudah diatur oleh Nabi. Jadi di perkara tahlilan ini ada sesuatu yang menyalahi syariat. Seolah-olah Nabi Muhammad belum mengajarkan, padahal sudah dijelaskan bahwa di situ telah disempurnakan agama Islam untukmu semasa Nabi Muhammad masih hidup. Begitu, teman-teman. Itu, bos. Seakan-akan kayak ustadz ini Harry Pras, bos. Kayak ulama, menjelaskan kayak ulama. Harusnya gitu. Seakan-akan syariat ini belum lengkap. Oke. Kita kupas satu-satu, bos. Pertama, Harry Pras dengan dalih agama ini sudah sempurna. Ya, tadi sudah agama. Ya. Harusnya sudah tidak ada lagi karena sudah sempurna, bos ya. Iya. Nah, katanya kan sudah sempurna. Kalau tahlilan itu ada, Pasti nanti harusnya Rasulullah sudah menjelaskan harusnya terkait gitu. itu. Gini, Bras. Terus pengumpulan Al-Qur'an. Nah, pada zaman Nabi kan belum dikumpulkan. Belum dibukukan, belum dikodivisikan. Nah, Itu kenapa Nabi enggak mengatakan harusnya kan kalau sudah lengkap. Nah, kan harus lengkap. belum lengkap. Gampang-gampang sekarang saja lah. Kenapa Nabi gak menjelaskan bahwasanya di akhir zaman nanti ada perdagangan di dunia maya, transaksi online ini kan ibadah juga, ubudiyah, Bras. Masalah amaliyah ini, Bras, menyangkut halal haram kan, Bras. Ya, bros ya. Harusnya tuh, karena kan ini satu Somad katakan Imam Atha, bos ya. Tapi di tulisannya Pras ini adalah Tawus, Imam Tawus Al-Yamani. Bos ya, Imam Tawus Al-Yamani. Oke. Kita umumnya emang di NU, bos, banyak yang pakai dalilnya Imam Tawus itu, bos ya. Iya, yang terkait masalah tahlilan itu, bos ya. Kita sepil dulu, bos. Oke. Ini jawab Pras sudah ya, tentang logika Pras yang logika nggak jelas itu ya, logikanya ya. Kita langsung ke pendapat Imam Tawus. Kitab As-Suyuti Al-Hawi Al-Fatawi, bos ya. Iya. Qala Tawus annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Imam Tawus berkata, sungguh orang-orang telah meninggal dunia difitnah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka mereka, para sahabat, gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari tersebut. Mereka itu para sahabat, bos ya. Siapa Imam Tawus itu? Termasuk kibarut tabi'in, bos. Oh, berarti termasuk Kibarut tabi'in yang senior, yang bos, itu cukup besar, bos.
namanya itu cukup besar. Beliau berguru kepada beberapa sahabat. Bahkan beliau pernah bertemu insya Allah kalau nggak salah 50 sahabat, bos. Nggak main-main, 50 sahabat. Berarti masa sahabat itu, Bos. Iya, tabiin kan? Tabiin kan muridnya sahabat, bos. Tabiin itu muridnya sahabat. Kalau tabiut tabiin, muridnya tabiin. Kalau tabiin itu muridnya sahabat. Kalau kibarut tabiin ini berarti dia pernah berguru pada beberapa sahabat. Makanya kaul-kaul sahabat, makalah-makalah sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Rasulullah. Kan alaikum bisunati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin, kan gitu, bos. Ada hadis lagi yang menyatakan ashabi kan nujum. Manik tadaitum ihtadaitum. Nah, itu. Sahabatku itu seperti bintang-bintang. Siapa yang mengikuti, maka akan mendapat petunjuk. Nah, tabiin kan berarti kan mendapat petunjuk, bos. Iya, Ya. Jelas itu. Makanya salaf itu begini, pras. Salaf, pras, namanya pras. Namanya salaf, salafiyah, salafus soleh itu adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan kurun waktunya 300 tahun. Masa salaf itu. Setelah 300 tahun itu masa kholaf, sudah ulama kholaf. Nah, ulama kholaf saja masih bagus gitu loh daripada kita. Padahal Anda yang menghakimi Imam Tawus kayak Imam Tawus ini ngarang-ngarang seakan-akan Nabi nggak tahu tentang masalah tahlilan kemudian nggak menyampaikan. Kayak gitu. Oke, kita akan sepil dulu Imam Tawus. Imam Tawus ini bukan nama asli, bos. Tawus itu artinya merak, bos. Burung merak. Berarti kan saking indahnya beliau itu, bos, sampai dijuluki Imam Tawus. Oke lah, langsung terus ya. Bos ya. Tawus bin Kaisan, tabi'in senior dari Yaman. Kibarut tabi'in. Beliau adalah, ini ya nama aslinya, bos. Abu Abdurrahman Tawus bin Kaisan al-Yamani al-Himyari Maula Bakir bin Quraisan al-Himyari, termasuk anak keturunan bangsa Persia, sedang ayah beliau dari bangsa Qasid. Beliau termasuk kibarut tabi'in atau tabi'in senior, sangat dikenal dalam memberi wasiat dan nasihat dan tidak gentar dalam meluruskan setiap kesalahan. Sebab itu beliau banyak disegani oleh setiap kaum muslimin, sampai pun oleh para raja dan khalifah kaum muslimin. Bos, disegani, bos, oleh para khalifah, bos. Ada yang berkata bahwa nama asli beliau adalah Zakwan, sedangkan Tawus adalah nama julukan. Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, ia berkata beliau dijuluki Tawus atau burung merak karena beliau banyak menimba ilmu, berkeliling kepada para qurra ahli qiraah, bos. Beliau lahir di zaman para sahabat sehingga beliau banyak berjumpa dan menimba ilmu dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Gurunya itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang paling mahir dalam ilmu tafsir, dikasih keistimewaan oleh Allah. Yang paling ahli dalam menafsir Al-Quran itu Ibnu Abbas. Kemudian Mu'ad bin Jabal, Ibnu Umar, Ibnu Umar, sahabat yang paling cerdas waktu kecil, Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini sahabat yang paling pingin sesuai dengan Rasulullah, tidak ada lagi yang lain. Kemudian Abu Hurairah, gurunya itu Abu Hurairah. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan para sahabat senior lainnya. Bahkan beliau juga meninggal ilmu dari kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah. Ini beras. Kualitasnya Imam Tawus yang Anda tuduh itu seakan-akan membuat syariat baru, seakan-akan Rasulullah Allah kurang genap menyampaikan ilmu. Gimana? Demikian banyak ilmu dan pemahaman yang beliau dapatkan dari para pendahulunya itu. Beliau ajarkan kepada orang-orang setelahnya, karena mereka lah penerus para penerus dakwah. Sebut saja di antara murid-murid beliau adalah ternama Wahab bin Munabbih. Wah, ini terkenal juga ini, bos. Kemudian Atha bin Abi Robah, murid-muridnya ini Amr bin Dinar, Mujahid, Lais bin Abi Salim rahimahullah ta'ala dan selainnya. Ad-Dhahabi berkata, aku berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada masa Khalifah Utsman. Di masa Khalifah Utsman lahirnya. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Maisarah dari Tawus, ia mengatakan, sungguh aku bertemu dengan 50 orang sahabat Rasulullah SAW. Gurunya itu 50 sahabat, bos. Gurunya itu. Anda siapa? Mengatakan Imam Tawus yang enggak itu loh. Ini loh akhlaknya Salafi Wahabi. Bodoh, gak punya akhlak, gak mau nyari. Nah, kayak gini jadinya. Atau sengaja memang memframing biar apa? Biar untuk mencari pengikut, bos ya. Nah, ini pujian ulama kepada beliau. Ulama menguji, bras, Imam Tawus ini, bras. Gak main-main. Ini kibarut tabi'in, bras. Kibarut tabi'in. Gurunya yang sangat terkenal ya, dari para sahabat, bos ya. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nah, itu. Dan sedangkan Anda sekarang ingin menghakimi seakan-akan Imam Tawus ini bukan siapa-siapa. Aduh, bras. Dalam zuhud, bos.
nggak usah diragukan lagi bos. Diragukan lah bos, lagi ini bos. Ya, dalam zuhud, dalam warok. Aduh, ini si Pras komentar asal-asalan tentang Imam Tawus. Kibarut tabi'in katanya salah bos. Dia manhajnya manhaj salaf. Apa manhaj salaf? Keluar-keluarnya ustadz-ustadznya loh bos ya. Ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka yang di Indonesia. Ini keluar-keluarnya. Salaf adalah manhaj Rasulullah. Kenapa? Rasulullah adalah nikmat salaf ana laki. Kata Rasulullah ini, nikmat salaf ana laki kepada Siti Fatimah. Sebaik-baiknya salaf adalah aku, kata Rasulullah. Ya, kepada Siti Fatimah. Kemudian para sahabat itu salaf. Kemudian para tabi'in. Kenapa? Muridnya para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in. Kenapa? Muridnya para tabi'in. Muridnya sahabat. Nah, itu loh generasi salaf Pras. Anda giliran karena apa? Ada tabi'in yang orang salaf mendukung pendapat NU, Anda nggak mau. Anda mau karena apa? Mendukung ahli bid'ah katanya. Terus tabi'in itu bid'ah semua, Pras. Itu loh, Pras. Gimana, Pras? Habis pikir saya. Iya, logikanya itu loh. Logikanya. Nanti si A yang dia yang difitnah-fitnah. Kami gak ada masalah dengan Salafi dengan Wahabi sebenarnya. Gak ada masalah juga dengan si A. Karena si A gak pernah menyinggung ya gak kami serang. Ya kan? Tapi kalau Wahabi menyinggung terus ya kami serang Wahabi. Coba kalau si A nyerang ya kami serang. Itu bos ya. Iya. Sudah aswaja karena apa? Hati-hati teman-teman ya. Pokoknya hati-hati. Sama si A juga hati-hati, sama Wahabi juga hati-hati, ya kan? Kalau mereka mau hidup berdampingan ya monggo, silahkan bos ya, monggo. Silakan. Kayak si A itu loh datang ke NU nggak apa-apa, Wahabi datang ke NU nggak apa-apa, silahkan bos ya. Tapi kami tetap waspada karena apa? Atau tukar-menukar lah, Ustadz sana saling mengkaji. Mau gitu, ayo. Nggak apa-apa, kita bebas kita itu. Anda mau ceramah di masjid tukeran nggak apa-apa. Anda mau ceramah di masjid NU, kemudian ada Ustadz NU, Kiai NU yang ceramah di masjid Anda. Ayo, kita kuat-kuatan, ya kan? Pasti kalian nggak mau. Alasannya apa bos? Nggak boleh duduk mendengarkan ahli bid'ah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ilmu di aswaja lebih luas. Jadi pengikutnya takut gampang terpengaruh gitu loh. Nanti makin habis pengikutnya. Itu alasannya. Dengan alasan jangan duduk dengan ahli bid'ah itu alasannya. Kenapa? Kebanyakan ilmu aswaja itu lebih luas. Kenapa? Hadisnya lebih luas. Sedangkan Salafi Wahabi hadisnya terpentok hanya muter-muter untuk menyalahkan ibadah orang, hadisnya di situ saja, ya kan? Itu loh masalahnya di situ, bos ya. Oke bos, untuk hari ini itu dulu bos. Semoga mencerahkan hari Pras dan para pengikutnya bos. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat sekali buat kita semuanya. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.